Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi corona. Semoga keluarga kita semua dijadikan oleh Allah keluarga yang sehat walafiat fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, kembali kepada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab selanjutnya yaitu dalam bahasa kerennya yaitu fashion in Islam atau pakaian secara muslim dan muslimah, pakaian dan berhias. Tapi sebelum kita masuk pada materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Al-Fatihah. Iya kena berdua ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu berpakaian dan berhias secara muslim dan muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa libasut taqwa dzalika khairu dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang artinya yaitu wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka mengingatnya. Surat Al-A'raf ayat 26. Dalam kesempatan lain, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri dari orang-orang yang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Itulah dasar dari bab kita yang kedua, yaitu berpakaian secara muslim dan muslimah. Yang pertama kita bahas yaitu adab berpakaian. Adab berpakaian yaitu menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Maksudnya, ada beberapa fungsi dari pakaian. Yang pertama, yaitu menutupi aurat, menutupi seluruh bagian yang dinyatakan kita aurat. Yang kedua, yaitu perhiasan dan keindahan. Bukan hanya emas dan permata yang menjadikan perhiasan dan keindahan dalam tubuh kita, tapi akankah lebih baik ketika kita menutupi aurat kita, maka itu adalah perhiasan yang indah dan keindahan yang terbungkus rapi dalam sebuah pakaian muslim atau muslimah. Fungsi yang ketiga yaitu perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah di masjid, ketika kita beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa menutup aurat kita. Seandainya kita terbuka aurat kita, maka batalah sholat kita ataupun ibadah kita. Yang keempat yaitu pelindung tubuh. Ketika kita kedinginan, maka kita pakai selimut, namanya pelindung tubuh. Ketika kita kepanasan, maka kita lepas jaket kita. Kita butuh menutup aurat dan perhiasan. Dasarnya tadi yaitu surat Al-A'raf ayat 26. Pelindung tubuh dasarnya adalah surat An-Nahl ayat 81. Firman Allah yang selanjutnya yaitu perintah daripada kita harus menutup sebagian dari tubuh kita atau aurat kita dan ada batas-batasnya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Apa perhiasan itu ya? Telapak tangan, wajah,
dan kaki. Mungkin kaki juga termasuk perhiasan juga. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Jadi orang oleh dibuka kudungnya. Meskipun kamu berjilbab, lelek kudung mau buka, dadamu kelihatan, maka itu namanya aurat kan. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang tadi kita sudah bahas. Jadi batasnya dari mulai kerudung hingga menutupi dada itu surat An-Nur ayat 31. Seluruh tubuh menjalurkan hijab dari seluruh tubuh dari atas ke seluruh tubuh, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, sekarang kita bahas perbedaan kerudung, jilbab, dan hijab. Berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 31, yang dinamakan kerudung yaitu dalam nama lain adalah khimar. Bukan khimar anjing ataupun keledai, bukan. Tapi khimar adalah kain yang menutup kepala, leher, dan dada. Sering mau arani kudung sing syar'i. Menurut Quran surat An-Nur ayat 31. Yang kedua yaitu jilbab. Dalam bahasa lain dinamakan jalabib, adalah pakaian atau gamis. Jubah, bisa dinamakan jubah juga bisa. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, terus ada lagi, kamu sering melihat namanya di masjid ada nama satir atau pembatas. Nah, itulah yang dinamakan hijab. Atau hijaban adalah kain pembatas. Tabir, surat Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi tidak semua hijab adalah jilbab, tetapi jilbab sudah pasti adalah hijab. Saya ulang lagi. Jadi tidak semua hijab atau satir adalah jilbab. Kena tiga satir, kena pembatas. Tapi jilbab sudah pasti adalah hijab. Jilbab apa? Pakaian atau gamis. Pasti apa? Pasti hijab apa? Pembatas daripada aurat kamu. Tuh. Lanjut. Ada berpakaian. Ketika akan berpakaian diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian mulai dari kanan dan melepas dari kiri. Tawadhu atau tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Cukup satu baju, ada rangkap di dalamnya cukup. Gak usah kabeh 5 baju mau kayak kabeh, wijine gak diadap. Pakaian yang dikenakan menutup aurat tidak membentuk lekukan tubuh. Paham ya? Tidak membentuk lekukan tubuh. Jadi gak oleh metetet. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi, tidak harus baru pakaian itu. Yang penting bersih dan rapi. Berarti ya diteliko, ya diumbah. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Keadaan kamu di sekolah, maka seperti apa di sekolah. Keadaan kamu di kamar, sendiri seperti apa pakaian kamu. Keadaan sampan di sawah atau di manalah kegiatan kamu olahraga dan lain sebagainya. Kamu sudah besar semua, sudah bisa menentukan bagaimana ini muslim dan muslimah kamu berpakaian seperti apa. Tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Yes. Tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Contohnya bikini, oke ning pasar. Olahraga, gawe singlet dan lain sebagainya. Contoh berpakaian pria yang menutupi aurat. Nih. Koko. Lebih baik lengan panjang. Tapi kalau lengan pendek juga nggak apa-apa. Nah, ataukah seperti ini. Pakai kemeja. Lebih ganteng toh. I love Islam. Islam itu adalah indah. Nah, ini gambaran dari aurat kamu laki-laki. Mulai dari atas pusar sampai di bawah 2 lutut. Tidak 1 lutut, tapi 2 lutut. Ini aurat laki-laki. Batas aurat laki-laki yaitu karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Itu adalah aurat laki-laki. Di antara pusar itu di atas pusar dan di bawah dada.
dan di bawah lutut atau 2 lutut. Lelaki, jangan lupa tutup auratmu. Kita nggak kaos kotang, kita nggak sweater. Gantengnya pakai sweater kan? Penting ini. Aurat laki-laki adalah dari lutut hingga pusar. Jika terbuka auratnya, maka batalah sholatnya. Seperti halnya gambar di sing gene nggawe kaos oblong. Toh. Seperti gambar di sebelah ini, mungkin karena baju yang pakaian terlalu kecil dan ketat. Hati-hati aurat sholat Anda. So, sudah tahukah? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Tutup auratmu. Ini contoh-contoh lainnya. Ini aurat loh, Mas. Jadi yang gaya celana ya tolong perapat ngarane. Di bawah lutut. Ya kaosnya ya jadi ketok. Sing los ae. Kalau nggak gitu rangkepan. Tidak sampai kelihatan. Ini kelihatan kan? Ini yang ini tidak menutupi aurat, tapi yang ini menutupi aurat. Ini contoh-contohnya. Ya, ini ketika kamu nanti futsal ataupun volley, lebih safety, terhindar dari lecet lutut, lebih gagah dan ganteng. Pakai apa? Pakai pelindung. Kalau memang celana kamu pendek, ya lututnya dikasih pelindung. Dan mendapatkan pahala yang jelas. Kamu tidak membuka aurat. Oke. Yang terakhir yaitu jaga jarak. Ikhwan akhwat. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada orang laki-laki dan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita cukup sekian dari pertemuan hari ini. Silakan kalau kurang jelas diulangi videonya, monggo. Ada yang kurang paham langsung chat di komentar, monggo langsung chat di WA saya juga nggak apa-apa. Tetap jaga jarak, tetap konsekuensi daripada masa pandemi. Kita akhiri sekian dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.